Pada kesempatan dan video kali ini, kami akan membahas kode etik profesi akuntan Indonesia. Juliani dan rekan saya, Saudari Sandriana, silakan disimak. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih akuntan itu. Akuntan adalah lulusan S1 akuntansi yang sudah menempuh pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Akuntan memiliki gelar profesi untuk bekerja secara profesional. Akuntan dapat bekerja di perusahaan swasta. Selain itu, akuntan juga bekerja di sektor publik seperti BUMN dan instansi pemerintah. Nah, di sini ada gambar skema yang menunjukkan bahwa karir akuntan memiliki dua jalur utama yang sangat jelas. Yang pertama, sektor swasta, fokus pada akuntan manajemen yang bekerja di dalam perusahaan untuk membuat keputusan. Yang kedua, sektor publik, fokus pada pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, termasuk akuntan pemerintah dan berbagai peran auditor di lembaga-lembaga pengawasan seperti inspektorat, BPKP, dan BPK. Jadi seorang akuntan dapat memilih antara dua jalur utama itu, yaitu yang tadi sektor publik dan sektor swasta. Selanjutnya, mari kita kenali organisasi induk dari semua akuntan di Indonesia, yaitu Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Pendirian IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan utamanya adalah menjaga agar profesi akuntan selalu bekerja secara profesional dengan standar tertinggi dan fokus pada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Di sini kita mengambil salah satu contoh, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI sebelumnya IAI ke AP berubah menjadi organisasi independen pada tanggal 23 Mei 2007. Selanjutnya di sini ada macam-macam profesi akuntan, yaitu yang pertama akuntan publik, yang kedua akuntan internal, yang ketiga akuntan pendidik, yang keempat akuntan manajemen, dan yang kelima akuntan biaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit akuntan tersebut. Yang pertama akuntan publik, bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan klien atau pihak luar independen. Yang kedua, akuntan internal, bekerja di dalam perusahaan untuk menyusun laporan dan mengurus pembukuan. Yang ketiga, akuntan pendidik, bertugas mengajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu akuntansi seperti dosen atau guru. Yang keempat, akuntan manajemen, fokus membantu manajemen dengan analisis biaya dan anggaran untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, akuntan biaya, itu spesialis yang mengurus semua hal tentang pencatatan dan pengalokasian biaya produksi. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada struktur dari etika IAI sendiri. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas ini menunjukkan bahwa seberapa sih masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi tentunya. Yang kedua adalah profesionalisme. Nah, dalam bekerja atau berprofesi sebagai akuntan, kita dituntut wajib profesionalitas nih teman-teman. Jadi, diperlukan individu yang dapat dikualifikasikan sebagai individu yang profesional. Selanjutnya adalah kualitas jasa. Nah, struktur ini meyakinkan profesionalitas tadi dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi atau standar kinerja yang tertinggi pada standarnya. Nah, lalu yang keempat adalah kepercayaan. Nah, tentunya masyarakat akan tenang bila seorang akuntan tersebut dapat diukur andal dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada juga 4 hierarki dari kode etik IAI teman-teman. Yang pertama adalah prinsip etika. Nah, prinsip etika ini seperti dasarnya teman-teman. Jadi prinsip etika ini merupakan kerangka dasar untuk berlaku dan bertindak bagi semua akuntan yang berada di bawah naungan IAI. Nah, lalu yang kedua adalah aturan etika. Aturan etika ini semacam pedoman perilaku yang disusun per departemen atau per institut, misalnya contohnya adalah IAPI. Lalu yang ketiga adalah interpretasi aturan dari etika tersebut. Interpretasi berarti perwujudan atau penerapan dari aturan-aturan yang tersebut. Nah, lalu hierarki yang keempat adalah tanya jawab etika, yaitu tanya jawab mengenai isu-isu etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ada 8 prinsip dari etika IAI ini. Yang pertama itu adalah tanggung jawab profesi.
Nah, tanggung jawab profesi sendiri berarti seorang akuntan harus mempertimbangkan moral dan profesionalitas dalam semua kegiatan atau semua pekerjaannya. Nah, lalu yang kedua ada kepentingan publik. Kepentingan publik sendiri berarti kita harus menghormati kepercayaan dari publik. Nah, lalu yang ketiga ada integritas, yaitu kejujuran atau si akuntan harus dituntut untuk berterus terang atau jujur kepada semua kegiatan yang dilakukannya. Nah, lalu ada objektivitas. Objektivitas sendiri berarti kita tidak membiarkan urusan atau benturan apapun mencampuri dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, lalu ada kompetensi dan kehati-hatian, yaitu seorang akuntan harus mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Nah, lalu yang selanjutnya ada kerahasiaan, berarti seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan dari klien maupun perusahaan yang tengah ia tangani. Nah, lalu ada prinsip perilaku profesional, ya berarti kita harus bertindak profesional. Nah, lalu yang terakhir ada standar teknis, yaitu seorang akuntan harus melaksanakan jasa dan semua kegiatan akuntan sesuai dengan standar yang tertinggi tentunya. Dan kita juga harus tahu nih prinsip-prinsip yang tadi sudah kita jelaskan, dan selain itu bagaimana penerapannya sampai ke kasus-kasus dalam etikanya. Nah, ada banyak sekali nih teman-teman kasus-kasus pelanggaran dari etika seorang akuntan yang telah terjadi di dunia ini. Nah, contohnya saja di dunia internasional itu ada kasus Enron dan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat. Nah, kasus-kasus lokal juga banyak terjadi nih teman-teman. Teman-teman bisa searching sendiri. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran etika akuntan yang sudah terjadi di Indonesia ini. Nah, lalu kenapa sih kita harus belajar kasus-kasus tersebut? Nah, tujuan kita untuk belajar kasus-kasus tersebut itu adalah untuk menyoroti nih bagaimana pentingnya integritas, objektivitas, dan juga profesionalitas dalam bekerja sebagai seorang akuntan. Nah, tentunya dari hal-hal yang mau kita capai tadi, kita akan mendapatkan suatu tantangan besar nih. Nah, tantangan bersamanya itu adalah bagaimana memulihkan citra profesi akuntan di Indonesia dan di dunia agar tetap dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat publik. Nah, demikian tadi penjelasan kami mengenai kode etik akuntan di Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan juga share ya teman-teman. Semoga kalian bisa menyukai video ini dan semoga video ini dapat membantu. Sampai jumpa.